Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data? Tenang, hari ini kita bakal kenalan sama satu alat yang kelihatannya simple, tapi bisa mengubah semua kebisingan itu jadi wawasan yang super jelas. Namanya Lift, dan ini nih cara biar data benar-benar ngobrol sama kita. Kita semua ngalamin ini kan, informasi di mana-mana. Laporan, angka, metrik, pusing. Gampang banget buat kesesat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita misain mana yang penting dan mana yang cuma sampah? Gimana kita nemuin emas di tengah tumpukan jerami? Nah, untuk menghadapi lautan data tadi, ada solusi yang elegan banget. Jangan terkecoh sama namanya ya. Lift itu idenya super sederhana, tapi kekuatannya buat ngasih kejelasan itu luar biasa. Udah, itu aja. Sesederhana itu. Kita cuma ngambil rata-rata atau persentase dari satu kelompok, sebut aja kelompok A, terus kita bagi dengan rata-rata atau persentase dari kelompok pembandingnya, yang biasanya jadi patokan atau populasi umum. Bener-bener cuma perbandingan langsung. Anggap aja ini kayak kaca pembesar. Pas kita arahin ke data kita, pola-pola yang tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba jadi jelas banget. Kita bisa langsung lihat di mana satu kelompok itu performanya lebih bagus, lebih jelek, atau ya sekedar beda dari yang lain. Oke, biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Logikanya, kalau populasi di Amerika Serikat itu sekitar 50% perempuan, kita mungkin bakal ngira jumlah CEO perempuan juga sekitar 50% kan? Tapi, ternyata sebuah studi nemuin kalau angkanya cuma 32%. Nah, ini dia intinya. Pas kita hitung liftnya, yaitu 32% dibagi 50%, kita dapat angka 0,64. Karena angka ini di bawah 1, ini disebut downlift. Ini nunjukin secara angka bahwa dalam contoh ini, perempuan itu kurang terwakili di posisi CEO dibandingin representasi mereka di populasi umum. Satu angka simpel ini ceritanya dalam banget. Oke, sekarang kita naik level sedikit. Yuk kita lihat gimana para data scientist pakai konsep sederhana ini buat ngebuktiin kalau model kecerdasan buatan mereka yang kompleks itu benar-benar berguna. Setiap bisnis pasti ngadepin ini. Pelanggan datang, pelanggan pergi. Nah, bisa memprediksi siapa yang bakal cabut atau churn, itu nilainya gede banget. Jadi, katakanlah kita bikin model machine learning canggih buat ngasih skor ke setiap pelanggan. Tapi, gimana kita tahu modelnya beneran jalan atau cuma tebak-tebak buah manggis? Disinilah Lift beraksi. Kita bagi semua pelanggan jadi 10 kelompok, atau desil, berdasarkan skor risiko dari AI kita. Dari yang paling aman di desil 1 sampai yang paling berisiko di desil 10. Nah, batang abu-abu ini adalah tingkat churn yang sebenarnya di tiap kelompok. Dan titik-titik hitam itulah liftnya. Coba fokus deh ke desil paling atas itu, desil 10. Liftnya 2,7. Artinya apa? Ini artinya, di kelompok pelanggan yang ditandai model sebagai paling beresiko, tingkat churn-nya itu 2,7 kali lebih tinggi dari rata-rata perusahaan. Model ini bukan ngasal, dia nemuin pelanggan yang mau cabut dengan tingkat efisiensi hampir 3 kali lipat. Dan ini nih kerennya. Kita nggak perlu ngejelasin semua rumus matematika rumit di balik modelnya. Kita cukup bilang, model kami bisa nemuin pelanggan paling berisiko 2,7 kali lebih jago dibanding kalau kita milih acak. Itu kalimat yang bisa dimengerti dan ditindaklanjuti sama semua orang di perusahaan. Lift itu bukan cuma buat prediksi masa depan loh. Yuk, kita lihat gimana dia bisa berfungsi kayak alat detektif buat ngebongkar masa lalu dan nemuin bias-bias tersembunyi di data kita. Ada cerita klasik nih tentang seorang ahli statistik bernama Abraham Wald. Waktu Perang Dunia Kedua, militer datang ke dia dan bilang, "Lihat nih pesawat-pesawat yang balik, penuh lubang peluru di sayap sama badannya. Kita harus perkuat bagian-bagian itu." Kedengarannya masuk akal banget kan? Tambahin pelindung di bagian yang paling sering kena tembak. Tapi Wald, sebagai ahli statistik, dia berhenti sejenak. Dia mikir, tunggu dulu, apa kita lihatnya udah bener? Disinilah letak kejeniusannya. Data yang mereka punya itu bias. Mereka cuma menganalisis pesawat yang berhasil pulang. Pesawat yang kena tembak di mesin atau kokpit, tempat-tempat yang nggak ada lubang pelurunya di pesawat yang kembali, yang nggak pernah sampai rumah. Jadi kesimpulannya justru perkuat bagian yang kelihatannya mulus. Ini contoh klasik dari bias survivorship. Terus, apa hubungannya sama bisnis? Yuk, kita balik lagi ke masalah churn tadi. Daripada cuma prediksi, kita bisa pakai Lift buat ngertiin siapa sih pelanggan yang cabut itu. Tabel ini ngebandingin pengguna aktif sama pengguna yang udah churn. Kolom liftnya langsung nunjukin perbedaannya dengan jelas. Cuma dengan ngelihat sekilas, kolom lift ini langsung cerita, pelanggan yang churn itu cenderung punya pendapatan lebih tinggi, lift 1,18, dan belanja sedikit lebih banyak, lift 1,1. Dan yang menarik banget, mereka cenderung pelanggan baru, yang masa berlangganannya lebih singkat, downlift 0,83.
Hanya dengan beberapa rasio sederhana, kita langsung punya hipotesis. Mungkin produk kita nggak sesuai ekspektasi pelanggan baru yang lebih tajir ini. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita bawa pulang? Yuk, kita rangkum dengan cepat. Pokoknya, Lift itu kayak pisau lipat serbaguna buat analisis data. Dia itu rasio perbandingan yang simple. Dia itu satu angka sakti buat ngebuktiin nilai sebuah model AI. Dia itu alat detektif buat nemuin cerita-cerita tersembunyi. Kegunaannya luas banget, dari marketing sampai analisis survei. Jadi, lain kali kalau kalian lihat sebuah statistik atau data, saya tantang kalian buat mikir kayak gini. Tanya ke diri sendiri, dibandingin sama apa? Patokannya apa? Liftnya berapa? Dengan kacamata baru ini, kalian bakal kaget nemuin cerita-cerita yang selama ini tersembunyi di depan mata.